sering mengkultuskan orang, sering menghakimi orang, itu sih yang gue sebel. Kayak seakan-akan kayak anak muda yang nggak kelihatan ngaji gitu ya, nggak ikut kajian yang viral gitu, Paham. dalam tanda kutip, kayaknya nggak beriman gitu. Iya. Padahal kan kita nggak tahu yang sebenarnya terjadi itu kayak gimana. Iya. Maksud gue juga kayak, oke lah lu hijrah, tapi yang lu bahas adalah masalah percintaan. Paham. Jadi gus-gusan nggak usah lah ya. Wah, kalau itu gue Gue kan nanya lo. Episode 3 kali ini di Breakdown gue punya narsum yang anak gunung. Dan gue juga baru kenal. Terus gue kaget, ternyata followersnya banyak juga yang ngikutin lo. Wildan Alamsyah, sehat ya? alhamdulillah. Alhamdulillah, gila. Ini kita ngetek nih di malam Nisfu Syaban, temen-temen. Ya kan? Lo tuh naik gunung udah lama? Udah sih dari SMA kelas 1 kayaknya. Kelas 1? Yep. Semua konten lo kalau gue liat Instagram naik gunung. Naik gunung. Gak pernah bosen lo naik gunung? Enggak sih, kayak apa ya, hobi aja sih. Hobi? Hobi yang akhirnya jadi pekerjaan juga kan. Umur berapa lo nyadarin naik gunung tuh enak? Pas kelas 3 SMA kali ya. Pas kelas 1 tuh masih nggak enak karena kan teman juga banyak yang nggak mau ikut. Paham. Soalnya kan waktu itu gue di zaman itu ya naik gunung tuh karena pengaruh 5CM kan. Anjir, iya sih. Bener-bener berharap-harap ketemu Ralinsyah atau Evita kan. Iya, berharap-harap menjadi orang yang puitis gitu ya kan. Kalau anak-anak sekarang kan naik gunung karena emang udah banyak banget gitu. Iya. Influencernya yang naik gunung. Tapi kalau gue waktu itu karena ya mungkin satu sisi naik gunung tuh murah juga kan. Murah. Alat-alatnya aja yang mahal. Terus juga ngerasa kayak, wah asik nih pas kelas 3 tuh. Kalau awal-awal masih nggak asik ya karena belum punya alat. Terus alat-alatnya juga mahal, sepatu, carriers dan sebagai macamnya lah. Itu mahal banget. Waktu itu lo pas pertama kali naik gunung lo langsung beli semua equipment atau nyewa atau minjem? Minjem dong. Minjem gitu ya. Iya, biasanya orang-orang naik gunung sih ya minjem dulu lah. Iya, karena nggak ada duit juga kan gue. Terus yang ngedorong lo buat naik gunung lo sendiri atau memang orang lain? Gue sendiri sih. Malah pas kelas 1 itu gue ngajak teman-teman gue tuh. Jadi ada salah satu teman gue yang orang Tasik. Dia kebetulan rumahnya itu nggak terlalu jauh dari Gunung Galunggung. Berarti teman sekolah lo kan? Teman sekolah. Lo tumbuh besar di mana sih? Tumbuh besar gue di Depok. Oh, di Depok. Iya. Lo akhirnya kelas 1 SMA cuman dia doang yang nemenin lo? Gue bertiga tuh waktu itu. Bertiga naik dan itu bodoh banget sih. Kenapa lo bisa bilang bodoh? Karena yang pertama kita nggak bawa tenda. Gue tuh percaya sama teman gue pikir tuh dia yang bakal nyiapin itu, yang orang Tasik itu yang bakal nyiapin peralatannya. Ternyata pas nyampe di atas, itu kita nyampe malam, temen gue yang itu nggak bawa tenda, makanan cuma buat satu orang. Iya. Dan di situ udah nggak ada warung buka, karena kan Galunggung itu sebenarnya gunung yang wisata lah, sama kayak Papandayan. Bisa dikategorikan mungkin bagi pemula atau bagi senior bukit kali? Bagi pemula itu gunung sih, gunung 2000-an soalnya. Tapi itu kayak sampai atasnya itu ada ojek. Bukan sampai puncaknya, tapi kalau mau ke puncak tuh udah ada jalur tangga. Jadi kita nggak lewat yang hutan tanah gitu, enggak. Oke, nggak licin lah ya. Enggak, lewat tangga. Nah, itu nggak bawa tenda. Ternyata si teman gue yang orang Tasik itu juga nggak pakai jaket. Itu kita bener-bener berantem. Gila, bodoh banget itu. Asli. Itu makan juga cuma pakai orek tempe sama nasi, satu bungkus bagi 3. Akhirnya di atas sana tuh karena udah, ya wajar kan ya, awal-awal tuh takut kan. Paham. Terus juga kabutnya parah banget. Dan HP tuh sama-sama udah lowbat. Kita nggak bawa senter, headlamp segala macem. Akhirnya gue ngide tuh, gue bakar kardus. Karena di situ kan ada kayak warung gitu kan, tapi udah tutup tuh. Nggak mungkin juga gue tidur di situ karena gue nggak bawa sleeping bag kan. Itu gue pakai kardus, gue bakar, terus gue tolong korang gitu. Karena ternyata gue udah sampai puncak dan tempat campnya itu di bawah. Wah, lo udah SOS tuh. Iya, SOS tuh. Iya, bahasanya. Gue teriak kan juga nggak berani ya kan. Karena kan waktu itu kan mitosnya kalau di gunung nggak boleh teriak-teriak, nggak boleh berisik kan. Akhirnya orang itu naik tuh, yang orang bawah itu nolongin gue. Kalau orang itu nggak naik gimana sih? Wah, gue nggak tahu sih. Hipotermia mungkin lo. Bisa jadi tuh. Iya kan? Bisa jadi. Kenapa temen lo? Gue nggak tahu ya. Ini beneran bodoh sih. Kenapa temen lo tidak mempersiapkan atau udah seringkah
Enggak, kita sama-sama baru naik. Anjing. Udah banget. Udah Dan banget. uang kita tuh bener-bener ngepres banget, Mas. Ah, Terus udah tuh kejadian itu akhirnya orang itu nemenin, tapi kita nggak tidur nyampe pagi Hah? karena di tendanya dia pun udah penuh. Paham. Di tendanya dia pun udah penuh, akhirnya kita ditemenin lah makan, masak, dikasih masakan. Pas pagi tuh kita akhirnya turun dan dari Gunung Galunggung itu mau ke daerah Singaparna, Iya. nggak ada kendaraan umum. Akhirnya lu jalan Itu kaki. jalan kayak dari Cinere ke Monas kayaknya. Ada tuh 20 kilo lebih tuh. Gila. Gua jalan tuh ke sana tuh. Lu bawa carrier. Bawa carrier, terus temen gue yang 2 berantem. Udah ayolah kita berantem aja, lu gimana sih? Gue bilang anjir diem lu pada. Tapi itu seru sih, jadi pengalaman gue, jadi belajar gitu. Tapi nggak buat lo jadi kapok buat naik gunung setelah itu? Enggak, malah makin seru menurut gue. Oke, karena kan impresinya mengecewakan ya. Biasanya Mengecewakan. semua pengalaman lah, nggak cuma naik gunung ya. Iya. Perkenalan pertama yang lumayan kurang enak, habis itu biasanya rata-rata mungkin jogging atau olahraga apapun lah. Nggak mau lagi lah, gue nggak enak. Iya, tapi karena emang gue tuh sebenarnya sukanya tuh bukan sama pemandangannya, tapi gue suka perjalanannya. Oke. Karena kan gue basically juga gue nulis gitu kan, nulis cerita. Ada beberapa buku yang udah gue tulis, dan di situ tuh cara gue untuk mencari cerita hidup gue. Oish. Gitu. Lu filosofi banget ya? Nggak filosofi juga sih, kayak kan gue sebenarnya gue introvert kan kebanyakan di rumah. Aha. Terus kan kayak orang introvert kan gak punya cerita apa-apa. Oke. Jadi kan kalau gue jalan gitu terus banyak cerita masalah-masalah yang gue hadapin, jadi kayak seru aja nulisnya. Jadi lo tuang aja di buku. Yap. Oke. Setelah itu kira-kira rentang berapa lama akhirnya lo naik gunung lagi? Dan mungkin nggak sama orang yang itu lagi. Sama orang yang itu lagi, tapi Sama orang bukan itu lagi. sama yang orang Tasik. Iya. Langsung di-kick aja lah nih. Iya. Nih kata orang Tasik tahu Gunung Galunggung. Iya. Abis itu gue naik kelas 3 sih, jarak setahun lah. Iya, setahun naik ke gunung. Naik ke Gunung Guntur di Garut juga. Oke, masih Nggak jauh. daerah-daerah dekat situ Iya, ya. dari Jawa Barat. Tapi itu cukup prepare. Cukup prepare, dan itu udah pakai sepatu gunung, karena pas ke Gunung Galunggung gue pakai sepatu futsal jujur. Itu kan kena embun aja licin kan? Parah, Iya licin kan? banget itu. Iya. Gue mau tahu deh, agak tarik ke belakang. Orang yang menolong lo ngomong apa sih? Ya dia memaklumi sih, karena gue kan masih kelas 1 SMA kan. Iya. Dia memaklumi kayak, emang cari info naik gunung kesini kayak gimana? Lewat internet mas, gini-gini. Kalau persiapannya kok nggak bawa persiapan? Ini mas, saya kira teman saya mentang-mentang orang gunung gitu kan. Dia jadi tahu tuh apa aja yang dipersiapin. Kalau gue kan pertama kali nih mas. Oh iya. Ya Itu udah, tahun di sana. berapa sih? 2015 mau ke 16 kayaknya deh. Oh, seharusnya internet sih ngasih infonya udah banyak sih. Udah banyak Ini harusnya. tahun itu ya, Iya. udah bisa melihat, bahkan lihat teman-teman di YouTube yang naik gunung duluan. Iya. Iya, gila. Tapi berarti lo naik gunung habis itu udah sering tuh. Udah lumayan sering tuh. Tapi Iya. gue punya target sih. Gue tuh pengen naik gunung tuh di Pulau Jawa dulu. Makanya gue belum keluar pulau kalau untuk naik gunung. Kenapa gitu? Karena kayak pengen aja. Oke, iya. Berarti ada nggak sih di SMA lo kayak komunitas mapalanya? Nggak ada sih. Nggak ada. Nggak ada. Berarti lo dan teman-teman lo aja. Iya, gue dan teman-teman gue aja. Temen lo pernah ngomong apa? Lo ngapain sih naik gunung? Wah, mereka pada kapok sih yang gue ajak sejauh ini ya. Bahkan yang bertahan pun nggak ada teman-teman gue yang naik gunung dari pertama kali. Serius? Udah gonta-ganti kesibukan kali ya? Iya, terus malah sekarang partner gue naik gunung tuh orang-orang jauh yang ketemu di jalur. Kayak ketemu di gunung mana akhirnya jadi naik bareng karena hobi kan. Iya. Iya, karena teman-teman rumah gue juga nggak suka naik gunung. Tapi pernah lo ajak? Pernah? Maksudnya dalam artian selain ajak benar-benar pernah naik gunung ya? Iya. Oh. Tapi emang Apa kata dia naik gunung? sebenarnya pada suka, cuma jadwalnya aja. Oh, iya sih. Karena Iya. mungkin Mereka kan bertambah kesibukan kerja, kali ya. iya gue kan nganggur. Iya, tapi duit lo lebih banyak dong. Enggak lah. Kalau ngomongin tadi lo bilang nulis. Nulis lo sejak SMA udah nulis. Sejak SMA gue nulis. Lo punya buku diary dong? Ada buku pemimpin itu. Buku pertama gue tuh. Namanya buku Pemimpi dalam kurung N. N. Iya. Oke. Enggak, tapi sebelumnya ketika lo belum mikir itu akan dijadikan buku, berarti lo punya buku kecil kan yang selalu lo bawa? Iya, agak alay sih. Nggak apa-apa. Tapi lo pernah nggak sih kalau baca ulang akhirnya lo inget visualnya pada saat itu nulis? Iya, ingat. Iya, itu kan yang mungkin paling seru. Iya, paling seru banget. Heeh.
Ya karena kan gue nulis juga nggak tahu gue mau ngapain. Gue orang yang sebenarnya malas kerja gitu ya. Gue lebih senang di kamar sendirian, terus jalan-jalan juga gue kadang sendirian. Jadi kayaknya aktivitas yang bisa gue lakuin ya cuma nulis. Berarti lo nggak punya circle dong, Will? Ada, tapi nggak sering. Oh, nongkrong pun lo udah males ya? Sebenarnya ada teman-teman nongkrong, cuma karena udah kebanyakan pada nikah, jadi ya nongkrong paling seminggu sekali, seminggu 2 kali gitu aja sih. Untuk sekarang kan? Untuk sekarang. Tapi kalau dulu, kalau lo tarik ke belakang rame kan teman-teman lo? Rame sih. Iya, iya, iya. Rame. Dulu gue juga sempet tinggal di rumah sendirian, tuh rame tuh teman-teman gue. Berarti lo nggak introvert banget, Will? Sekalipun rame ya, Hah? itu tuh ada pernah tuh yang tinggal sama gue. Itu pasti gue diem di kamar. Lo tinggal teman-teman lo? Gak tinggal, mereka biarin main PS. Oh, Gitu. Iya. Nggak seharusnya kan kalau point of view gue ya, berteman dengan orang introvert terus sampai harus main ke rumahnya. Ngapain gue dicuekin juga yang punya rumah. Iya. Maksud gue gitu loh. Kalau lo tadi bilang banyak kok teman-teman gue yang datang, berarti lo nggak introvert juga sih gitu. Iya. Tapi lo tega juga sih ninggalin. Tapi teman-teman lo nggak marah? Enggak sih. Ya oke. Kalau yang sekarang sih tinggal dia doang, berarti yang lainnya marah tuh. Atau dia doang yang nggak punya kesibukan. Temen lo itu yang Bisa jadi. teman-teman lo udah nggak tahu kemana. Itu temannya di belakang kamera guys. Pas kelas 1 SMA, kelas 3 SMA naik gunung sampai akhirnya itu jadi rutinitas lo sadarin di umur Di umur 22 kayaknya deh. udah kayak ya udahlah emang gue happy aja mau nggak ada temen gue tetap Iya, sebenarnya juga gue jarang banget tuh ngevlog tentang gunung gitu, konten tentang gunung. Kan belakangan gue ngupload konten gunung yang lagi rame juga cuma video gue bengong doang kan. Iya, tapi kan ada kata-katanya kan. Iya, itu chatan gue sama cewek gue tuh. Itu beneran. Itu beneran, tapi kalau buat konten ya diperbaikin dikit lah. Oh, gitu. Gue kira emang itu nggak apa ya, nggak real maksud gue. Gue kira itu emang Itu settingan. real. Gue sebenarnya emang suka berdebat sama cewek gue kalau chattingan. Karena itu gue sama cewek gue tuh berbeda banget lah. Kayak dari segi musik, segi hobi, penampilan itu beda banget. Kenapa lo bisa nyambung sama cewek lo? Gimana ya? Gue ngerasa dia kayak nyokap gue aja sih. Ngerasa dia kayak nyokap lo. Iya. Berarti ngayom dong. Ngayom gue dan bisa ngebawa gue ke yang lebih benar aja. Ngingetin gue lah, bisa ngingetin gue. Seberapa nggak bener lo dulu? Ya, iya lumayan parah lah. Lo kan introvert, nggak ada teman. Biasanya orang ekstrovert tuh baru tuh karena banyak temen, circle ngaruhin. Kan sesuatu yang haram tidak mesti dilakukan dengan keramaian. Bener. Berarti lo lakuin semua di kamar. Iya. Kamar saksi hidup lo. Iya. Berarti temen-temen lo mungkin rame karena lo bandel sih. Iya, bisa jadi. Udah dah di rumah ini aja di rumah Wildan aja lah. Iya. Iya kan. Iya, gue ketemu cewek gue juga pas SMA itu kan. Oh, jadi SMA bareng. Iya, gue nulis juga karena cewek gue yang sekarang ini. Yang bakal jadi. Yap, gue kan nungguin dia 5 tahun kan. Lo nungguin dia 5 tahun? Iya, dari 2015 dan 2020 tuh gue baru nyatain perasaan gue ke dia. Tadinya berteman biasa? Enggak. Dia IPS 1, gue IPS 2. Cuma pas SMA tuh gue tuh nggak pernah kayak minta kontaknya langsung. Gue follow IG juga kadang diblokir sama dia supaya nggak ngefollow. Diblokir? Iya, karena dia ilfil gitu sama gue. Ilfilnya kenapa, Will? Karena dia tuh punya circle. Nah, circle-nya itu ada salah satu tuh teman sekelas gue. Dan orang itu tuh agak-agak melambai kan, cowok. Paham. Nah, setiap pulang sekolah tuh gue selalu tanya dia, Bet, lu abis ini mau nongkrong sama Elvi nggak? Mau, kenapa? Minjem tangan. Terus gue pasti nulis tuh, Elvi hari ini bahagia ya. Anjir. Anjir. Terus pas lu nulis di tangan, di videoin atau di foto gitu? Dikasih. Jadi dia orang itu nggak hapus. Anjir. Itu berapa kali sering kayak gitu? Sering. Kok temen lo mau sih? Aturan lo tulis aja di kertas gitu. Gue sebagai temen lo tulis aja di kertas, ngapa di tangan? Iya, gue takut kalau misalkan di kertas nanti dia buang. Jadi setiap dia selesai nongkrong tuh pasti gue ketemu dia dulu. Mana coba lihat tulisannya, masih ada nggak? Gitu. Agak menindas sih gue. Baru gue ngomong, tukang bully juga ya. Lo 5 tahun nungguin dia? Iya. Berarti mungkin 5 tahun juga
si cewek itu atau sekarang cewek lo yang sekarang gonta-ganti pacar nggak? Nah, gue tuh dulu tuh gue ngiranya pas gue nungguin dia itu punya pacar. Ternyata dia tuh udah putus sama pacarnya. Udah Gitu. lama. Iya, dan gue tuh minder sih. Kayak keluarganya dia tuh oke lah, dia orang ada lah Secara secara finansial. finansial. Oke, paham. Terus juga cowoknya dia juga orang ada lah. Iya. Gitu kan, dia naik ke sekolah pakai Honda Jazz merah, gue cuma pakai Mio merah. Gaul banget ya. Yoi. Gimana gak minder kan Masa sebagai SMA laki-laki? udah bawa mobil mah. Iya, kayak Ya. keren banget. Ah. Mio gue aja harus disela dulu baru bisa nyala, nggak di starter. Tapi 5 tahun lo pendem tuh. Gue pendem, gue jadiin karya. Ada buku gue juga namanya Seniman. Terus juga Cita Cinta. Itu semua dari cewek lo. Iya, Gila. Itu sama sekali lo gak pernah ceritain ke sahabat lo? cerita gue. Gue sahabat gue di SMA juga satu orang. Namanya Zaidan. Dan dia tau lah. Jadi pas kelas 3 itu, kan kebetulan gue tuh aktif di sinematografi ya. Jadi ajang gue untuk nyari uang lah. Kelas 2 SMA tuh kan gue minta tuh sama pembina OSIS gue, Pak saya mau jadi OSIS dong. Kok cuma anak-anak yang pinter aja yang jadi OSIS gitu kan. Emang kemampuan kamu apa? Saya bisa desain pak. Oke. Kayak buat desain-desain banner acara tuh, itu tuh jelek pak, saya bisa yang lebih bagus. Gue gituin tuh, gue tunjukin skill gue. Terus akhirnya keterima, langsung dijadiin ketua seksi kesenian tuh gue. Iya. Jadi ketua seksi kesenian. Udah tuh gue, ya udahlah, akhirnya bikin ekskul baru sinematografi. Lo yang pertama? Iya, gue yang pertama, dan kita ikut-ikut lomba tuh. Waktu itu gue inget banget lombanya tuh diadain sama majelis atau pokoknya pesantren kayaknya deh. Jadi bikin film pendek, temanya tuh harus ngambil salah satu ayat dari Al-Quran. Oke. Waktu itu gue bikin judulnya tuh Persatuan gitu. Terus juara, terus berkelanjutan, duitnya asik tuh dari lomba jutaan kan. Nggak nyangka lo ya? Nggak nyangka. Tapi kalau balik lagi lo 5 tahun nungguin cewek lo yang sekarang, lo 5 tahun juga jomblo? Enggak. Kenapa lo bisa bilang lo nungguin dia 5 tahun? Gimana ya mas, setiap cowok kayaknya punya jatuh cinta pada pandangan pertamanya, ya nggak sih? Iya nggak, lu pernah nggak? Kayak ngelihat jatuh cinta pertama tuh kayaknya asik banget gitu. Gue sampai sekarang gue masih inget nama perempuan yang gue sukain. SD tapi gue masih ingat. Iya. Iya, Cuman bukan jatuh cinta, gue suka aja. Iya. Awalnya juga gue kagum. Terus juga ketika gue pacaran bukan berarti gue waktu itu nggak sayang sama pacar gue. Jadi masih kebayang-bayang. Iya, maksud gue tuh gue kagum sama si cewek ini aja yang gue kejar dari SMA itu. Apa yang buat lo kagum? Kayak dia tuh pendiam, terus di saat gue kan sekolah di selatan ya, Jakarta Selatan, kan kebanyakan pakai rok span gitu kan. Paham gue. Terus yang bajunya tuh boxy-boxy gitu, yang ceweknya gitu. kayak mamer bokong paha gitu kan. Terus gue kayak ngelihat dia ada di circle itu tuh, roknya tetap gombrong, bajunya tetap gombrong, kayaknya gokil nih orang. Iya, gitu. beda ya. Iya. Tetap low-key ya. Terus cakep juga kan, gak banyak tingkah lah, Iya. gak caper ke cowok gitu. Terus tapi waktu itu dia ilfil sama gue karena ya gue cukup nakal lah di sekolah. Tahu ya udah lo nakal ya. Tahu lah, gue pernah digamparin sama ketua pembina OSIS gue. Karena apa lo digamparin? Itu waktu itu gue kan nyalonin jadi ketua OSIS. Nah, gue di inian gue ribut sama adik kelas gue. Oke. Dia satu kelas, gue sendiri. Anjir. Gue juga sebenarnya takut. Lo kelas berapa itu? Kelas 2. Kelas 2. Akhirnya digampar, terus harusnya gue menang tuh pemilihan OSIS, jadi kalah gue, jadi diskualifikasi. Nama lo mulai kedengeran dong di situ. Iya, itu gara-gara juga kasus itu. Harusnya gue nggak naik kelas tuh gue harusnya. Oke. Tapi nggak tahu kenapa, karena kayaknya gue berprestasi di luar. Bisa jadi. Soalnya juaranya berkali-kali sinematografi gue. Tapi emang era SMA juga, mungkin era SMA gue juga, kalau lo berprestasi agak dipertimbangkan memang. Iya. Karena waktu itu gue ngambil rapotnya kan di ruangan BK kan. Bukan di wali kelas lo? Bukan. Jadi Beda, yang naik itu yang naik itu kan harusnya di wali kelas kan. Iya, harusnya di wali kelas kan. Iya, gue juga bingung tuh. 5 tahun lo nungguin dia. Lo pacaran berapa kali dalam rentang 5 tahun? Berapa ya, sekali? Putusnya juga bukan gara-gara
Bukan, Bukan ya? bukan. Memang bukan jodoh aja ya? Nggak jodoh aja itu. Anjing, bijaknya. Akhirnya kok dia mau sama lu gimana caranya? Katanya sih udah banyak berubah guanya. Dan gue akuin ya jujur iya sih. Lu berubah karena dia? Enggak juga sih, karena keadaan aja. Oke. Karena dulu tuh gue sompral banget sih, mulut gue kayak gampang ngomong kasar, teriak-teriak gitu di sekolahan. Oke. Kayak nggak bisa diem lah gue anaknya. Tapi lu introvert. Gue juga bingung. Ya mau apa? Gue tuh selalu pengen nunjukin kalau di depan dia tuh gue suka gitu sama dia. Paham. Iya. Kalau di depan dianya aja gue Iya, pecicilan. iya. Hal yang menurut lo kalau sekarang diketawain apa yang menurut lo ngapain ya gue kayak gitu ya? Capernya. Apa ya? Kayak paling goblok lo pura-pura apa lo mungkin Ini aja sih, ngerasa sok jago aja sih, kayak nindas orang di depan dia gitu aja. anjing. Agak memalukan sih itu. Iya. Adik kelas lo. Iya, terus nggak ada kelas juga sih. Maksudnya dalam konteks bercanda ya. Iya, paham kayak gua. ngata-ngatain orang gitu. Ngeceng-ngecengin lah. Ngeceng-ngecengin itu yang bikin gua kesel, nyesel sih. Iya. 5 tahun. Ternyata dia nerima lo. Iya, itu gue juga Rasanya nggak berubah tuh. Enggak sih, nggak pernah berubah sih, karena emang awalnya tuh gue kagum aja. Gue nggak pengen milikin dia. Takut lo. Takut. Bahkan di 2017 itu gue pernah DM dia. Dan itu satu hal yang menurut gue bikin dia tambah ilfil sih. Lo DM apa? Gue DM Instagramnya, Elvi, kalau gue udah sukses gue lamar lo ya. Itu manifest. Itu diblokir gue langsung. Tapi itu manifest sih. Iya. Dia sama sekali nggak balas tuh. Enggak, diblokir. Dan lo besok ketemu dia? Enggak, Tapi masih 2017 masih sekolah nggak? masih. Tapi gue gue nggak satu kelas sama dia. Ah iya. Jadi mulai saat itu gue yang ngumpet-ngumpet kalau ada dia. Anjing, Malu banget sih. Iya. Tapi akhirnya turning point-nya dia tertarik sama lo? Ya itu, karena gue mau berusaha, terus gue merubah diri gue karena dia gitu kan. Adalah yang nggak bisa gue ceritain yang satu sisi. Ya menurut dia perubahan drastis lah itu. Berapa lama lo PDKT-in dia intens? Enggak. Jadi waktu itu ceritanya unik banget tuh mas. Gue kan waktu itu kebetulan lagi nggak ada pasangan tuh kan. Pasca putus. Terus gue ngerasa kayak keresahan gue sama dia tuh makin menjadi-jadi aja. Jadi ada salah satu puisi gue tuh. Jadi Seniman itu buku tentang puisi-puisi gue buat dia tuh. Nggak buat dia doang sih. Adalah ke cewek lain. Terus gue ngerasa kayaknya lagu ini enak deh kalau dijadiin lagu. Nah, gue ketemu produser musik tuh waktu itu. Gue ceritain pengalaman puisi gue itu, kenapa gue menulis kayak gitu. Sampai akhirnya si produser musik itu bilang, Will, ceritain dong hubungan lo sama cewek itu sekarang. Gue bilang, gue gak pernah hubungan mas. Terus kan gue bercerita sama dia, kalau misalkan gue udah sukses, gue bakal ngungkapin perasaan gue ke dia kan. Hilang lo. Setelah itu hilang, terus diingetin tuh sama si produser itu. Kenapa nggak sekarang aja lo ungkapin? Oh iya bener juga, gue langsung nelpon temennya, minta nomor Elvi dong. Itu udah lulus? Udah, 2020 itu. Oh anjir. 2020 gue bilang, gue minta nomor Elvi dong. Terus Elvi langsung gue chat. Oke. Hari ini lo kosong nggak? Wildan nih asik. Anjir, pede lo ya? Pede gue. Dia balas apa? Oh iya, kenapa Dan? Iya nih kosong, tapi malam kenapa? Makan di luar, maksudnya makan di luar? Ini anak polos apa gimana sih? Kata gue gitu kan. Iya makan di luar aja, gue pengen ngajak lo makan. Oh, boleh. Ya udah tuh, habis itu akhirnya ketemuan lah kita. Gue nunggu dia pulang dulu juga kan, ketemuan. Terus akhirnya, dan yang bikin gue kagum, dia nggak minta ke tempat apa-apa sih, kayak cuma ke pecel ayam. Cocok lah nih sama gue kalau masalah makan gitu. Makannya nggak ribet kan, cuma pecel ayam. Lo yang menentukan atau dia yang menentukan? Dia. Oke. Ada pecel ayam langganan dia tuh, daerah Radio Dalam. Terus habis itu kita makan. Pas makan tuh, lo sadar gak sih kalau dulu tuh gue ngejar-ngejar lo banget. Lo langsung ngomong gitu? Iya. Anjing. Ya sadar lah, orang si Betty juga ngasih tahu. Betty tuh sahabatnya. Iya, yang gue sering tulis Iya, paham. Terus habis itu, terus gue tanya lah tipikal apa, kalau lu mau pacaran, kalau lu tipikal yang pacaran dulu baru nikah atau langsung nikah orangnya? Gue langsung kayak gitu. Ya pacaran dulu lah biar saling kenal. Tapi lu mau jadi pacar gue? Begitu langsung.
Pertemuan pertama, Pertemuan pertama. pernyataan pertama, anjing. Itu gue udah keringet dingin mas gue. Gue bilang kok gue ngomong kayak gini anjir. Berarti bukan yang direncanakan kan? Bukan. Anjing. Gue sebenarnya cuma mau ketemu dia aja. Ah. Terus habis itu ya udah dia mau. Dia mau. Dia mau tapi ngasih banyak rules. Salah satu rules yang buat lo berat ada nggak? Nggak ada sih karena menurut gue oke-oke aja. Sayang sih. Iya. Jadi mau rulesnya apapun ya nggak apa ya. Iya, cuma makin kesini makin berat nih. Karena ternyata dia nggak suka sama gunung, nggak suka sama aktivitas gue di gunung. Berarti problem lo salah satu yang paling vital. Iya, gue tuh kan suka nggak cuma naik gunung ya, gue kan suka traveling kemana aja gitu. Oke. Kayak kadang tiba-tiba gue nyamperin temen gue yang ada di Jogja, yang ada di Malang, Iya. kayak gabut aja gitu. Terus ya dia berat aja, takutnya gue ngapa-ngapain, padahal nggak ngapa-ngapain juga gue. Iya, tapi tetap aja namanya perempuan ya kan. Iya, khawatir. Gue masih penasaran itu benar-benar pertemuan pertama lo setelah lost contact langsung lo menyatakan Iya, diterima. diterima. Gokil. Berarti Elvi juga suka sama lo sebetulnya mungkin. Iya, tapi dia nggak suka tuh, karena sebenarnya dia bilang dia suka dari sisi agamisnya gue. Oh, lo main agamis ya? Iya. Oke. Terus, Ya. gue kira lo mau Tiba-tiba ngomong agamis sih pakai kayak gini. Jadi awkward gue. Gak apa, gue nungguin lo gue yang agamis. Iya, karena gue Kenapa bisa dilihat agamisnya? karena dulu ada lah gue konten tuh tentang agama, sebenarnya nggak kemauan gue juga. Kemauan siapa? Ada lah gue ngonten jadi beragama gitu lah, kayak baca Quran. Kebetulan kan gue juga hafal lah beberapa juz Iya, gitu kan. paham. Hafal beberapa juz, terus dia kayak Ini ngeliat era sebelum Aldi Taher kan? belum. Era Aldi Taher baca Quran juga guys. 2019 gitu tuh. Ah, Iya, tapi sebenarnya gue nggak terlalu nyaman konten-konten kayak gitu. bukan hati lo ya? Bukan. Siapa yang milih lo konten agamis siapa? Ada lah. Mantan lo? Enggak. Gue mana tahu ya. Gue juga nggak tahu sih sebenarnya mantan lo. Cuman kenapa mantan lo merubah lo untuk menjadikan lo konten kreator agamis? Kenapa gitu? Enggak sih, enggak menjadi konten kreator agamis juga, kayak lebih diperlihatkan aja. Gue tuh tahu hadis-hadis, tahu dalil-dalil gitu. Oh bukan, oh mungkin buat nge-branding lo. Iya. Kalau si perempuan nih nggak salah pilih cowok nih. Cowoknya cowok yang agamis gitu kali ya. Ya nggak tahu juga ya. Ternyata mungkin kalau lo yang udah tahu Wildan Alamsyah yang udah ngikutin lama atau followers lama, inilah perubahan Wildan. Ternyata Wildan tuh konten agamis bukan dia banget sebetulnya, bukan. Iya, tapi emang gue jujur, emang basic gue tuh, gue juga ngajar. Sampai sekarang gue masih ngajar gue. Ngajar apa? Ngaji. Sampai sekarang? Iya. Keren. Tapi teman-teman tongkrongan. Ya yang enak buat diajar ya. Iya, jadi kayak enggak sih, gue bangga juga sama teman-teman gue, kayak akhirnya sadar gitu kalau ternyata ngaji Al-Quran tuh penting. Ah. Iya, gue menyadari itu sih. Kayak baca Al-Fatihah, sholat tuh harus benar gini-gini. Iya. Iya, karena kan kebanyakan anak muda zaman sekarang yang penting ikut kajian kan. Uish. Tapi lupa sama Al-Quran. Asik. Statement tuh. Itu ntar di headline ya. Anak-anak sekarang suka kajian tapi lupa sama Al-Quran ya. Lo sebel gak menghadapi fenomena hijrah? Wah, gue sih nggak terlalu sebel ya. Cuma kayak sering mengkultuskan orang, sering menghakimi orang, itu sih yang gue sebel. Kayak seakan-akan kayak anak muda yang nggak kelihatan ngaji gitu ya, nggak ikut kajian yang viral gitu, Paham. dalam tanda kutip, kayaknya nggak beriman gitu. Iya. Karena kan kita nggak tahu yang sebenarnya terjadi itu kayak gimana. Iya. Maksud gue juga kayak, oke lah lu hijrah, tapi yang lu bahas adalah masalah percintaan. Paham. Padahal kan hadis asik, gue berdalil nih. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Hadis Rasul tuh, ada Rasul bilang tuh waktu itu ke sahabat, "Adibu auladakum ala salasi solin hubbu nabiyikum wa hubbu ahli baitihi wa qiraatil Qur'an." Acil. Artinya? Jadi ketika nantinya lo punya anak, hal yang paling pertama lo ajarin itu hubbu nabiyikum, mencintai nabinya, wa hubbu ahli baitihi, mencintai keluarganya, wa qiraatil Qur'an, dan belajar Al-Qur'an. Hanya 3 itu ya? Hanya 3 itu. Jadi gus-gusan gak usah lah ya? Wah, kalau itu gue Gue kan hanya loh. Gue kemarin sempat speak up juga tuh, yang ramai itu kan, Iya. yang Habib itu gue sempet senggol juga. Iya. Kayaknya masyarakat sekarang tuh terlalu apa sih, over proud gitu loh.
mengkultuskan juga. Iya, terlalu fanatik sama seakan-akan Habib tuh orang yang paling bener, Gus Oke. orang yang paling bener. Kayaknya enggak juga deh. Iya. Karena gue ada tuh yang bikin gue sakit hati banget adalah ketika gue ketemu ustadz-ustadz yang sosmed gitu ya. Iya. Gila itu bener-bener gue salaman nih sama dia padahal mau cium tangan tapi mata gue nggak dilihat gitu loh kayak Oh, diacuhin gitu ya? iya gue bilang wow Iya. kayaknya iman saya tidak terlalu buruk. Tapi berarti memang lu terlahir juga di keluarga agamis dong. Lumayan nyokap gue tuh Strict. guru ngaji juga nyokap gue. Lumayan strict ya perihal itu ya. Iya gue ngafal Quran dari SD gue. Oke. Jadi ketika anak kecil di kantong baju SD-nya itu duit itu tuh gue Al-Quran. Itu dari nyokap. Dari pengajian gue juga ngaji di rumah tuh lumayan kenceng lah ngajinya Iya. metodenya. Tapi kenapa lo nggak nyaman buat konten agamis? Karena kan itu kesan. Berat sih karena tanggung jawabnya aja. Karena kan kalau misalkan konten itu kan dijangkau sama siapa aja kan. Iya. Kalau misalkan Kalau misalkan gue cuma ngajarin ke orang-orang tertentu kan, ada beberapa orang yang gue ajarin tuh jadi kehitung aja. Bukannya gue nggak mau dakwah atau nggak mau syiar ke banyak orang, bukan. Cuma menurut gue ya masih belum lah gue. Lumayan kena kontra nggak pada saat itu? Lumayan lah. Agak pressure lo sendiri? Enggak juga sih kalau pressure ya, tapi gue nyikapinnya ya santai aja. Iya. Gue beragama ya dengan keyakinan gue gitu. Selagi gue masih menghormati orang, menghormati Tuhan gue ya asik-asik aja kayaknya hidup mah. Kalau berbeda pendapat akan ajarannya, Asik-asik aja. nggak masalah. Gue tuh sama saudara gue ada namanya mirip sama kayak gue juga, dan kita lahir di tahun yang sama. Itu malah gue beda banget pemikiran gue tentang agama sama dia, tapi asik. Nggak masalah lah. Nggak masalah selagi di jalan yang benar mah. Oke. Maksudnya selagi Nabi kita sama, Tuhan kita sama, dan kita membaca Al-Quran dengan baik mah nggak bakal gue senggol. Iya, ngerti. Yang dipermasalahkan adalah anak-anak muda zaman sekarang kan ikut-ikut kajian tapi lupa sama Al-Quran. Itu aja. Opini lo tentang Recharge in My Soul. Kan ada tuh yang kayak kajian tema Recharge in My Soul. Kayak lo, Apa ini? apa sih, Ray? Kayak, Ya, kajian yang apa? Yang di aula-aula itu loh. Oh, Iya. nyari jodoh itu. Iya. iya kan? Satu ya? Iya. Salah satu ya? Salah satunya kajian yang lumayan agak ya berkaitan dengan jodoh. Selagi masih mengeluarkan percintaan. dalil dan hadis mah mana-mana aja. Aman-aman aja. Aman. Karena kan kita tahu untuk ikut kajian itu juga nggak murah kan? Iya. Tapi emang setiap kita mau dapet ilmu dan belajar, emang syaratnya mencari ilmu tuh butuh bisyarah sih, butuh uang. Benar. Gua lumayan setuju statement ini karena kadang banyak guru ngaji atau pengajar agama yang dibayarnya lumayan Iya. kecil kan. Iya. Seharusnya dia kan bayarannya paling gede karena Iya. dasar hidup. Tapi gue nangkep tuh maksud lo yang tadi Richard Maisel. Gue baru kepikiran tuh. Baru tahu gue. Iya, maksud gue lu tuh di situ sebagai kajian ya, lu ikut kajian itu kan Richard Maisel ya. Kan itu kan bukan cuma tentang percintaan aja dong. Iya. Lu bisa tuh nanya-nanya tentang Pak Ustadz, hukumnya mandi wajib tuh kayak gimana, Iya. dalam keadaan kayak gini, dalam keadaan kayak gini. Maksud gue, kenapa tuh yang ditanyakan tuh selalu tentang perasaan lu, keluh kesah lu tentang cinta, gitu. Gue jujur gue oke lah, gue dari segi bisa baca Quran, tapi gue masih pacaran. Ya mungkin gue nggak bisa ngehandle itu. Iya. Tapi kan seenggaknya ketika lo mendapatkan guru yang baik gitu ya, Iya. kesempatan guru yang baik, kenapa yang dipertanyakan tuh tentang perasaan lu terus, bukan tentang agama lu. Padahal kan itu jadi ajang momentum untuk lu bertanya tuh tentang agama gitu. Berarti kadang lo tidak melihat satu sisi tuh bukan salah kajian ya. Enggak. Karena mungkin kadang-kadang audiensnya aja Iya. yang suka tidak tahu tempat untuk menanyakan sesuatu ya. Iya, sangat disayangkan. Harus Sangat kan lu disayangkan. nanya kan tentang hukum ini, Ustaz, tentang hukum toharo, bersuci, Iya. wudhu yang baik kayak gimana gitu. Tapi kan terkadang kan kita datang ke kajian tertentu itu kan udah ada temanya. Iya, Dan kayak biasanya temanya kan value-value-nya tentang percintaan. love life. Iya kan bisa nanya, Ustadz doanya mau apa sih, mau berhubungan yang baik kayak gimana, supaya langgeng sama suami kayak gimana, tips-tipsnya gitu aja sih. Tapi lo pernah ngikut gak? Enggak. Nggak tertarik?
Nggak punya duit. Kalau gratis? Gue sempat ikut kajian juga, ada namanya Habib Syekh tuh, gue suka banget, dari Solo, solawatan gitu, dan itu lumayan recharge my soul juga sih. Kalau yang lumayan cinta-cintaan? Cinta-cintaan kayaknya kurang mendamaikan hati gue ya. Anjir. Karena kan cinta tentang perasaan gue sama cewek gue. Bukan ke Tuhan? Iya, tentang Tuhan juga. Maksudnya yang memahami perasaan kita sesungguhnya adalah ya kita sendiri. Iya. Gak. Lo mau ngomong apa sih kalau ada kajian yang selalu bahas cinta-cintaan? Bagus. Bagus ya? Iya. Ini aman sih jawabannya. Enggak. Enggak, karena gue aneh banget, Mas. Gue tuh nggak, ini ya, gue bukan yang nggak suka sama kajian. Gue suka banget sama kajian nih. Sama kita semua di sini suka lah. Karena Dasarnya emang, ilmu kan. Karena emang itu tuh ngerubah pola pikir anak muda aja. Yang tadinya suka nongkrong, clubbing segala macam, akhirnya ikut kajian. Karena jujur banyak banget tuh teman gue yang clubbing, akhirnya mereka berhijab. Terus instastorynya tuh kajian, wah itu gue bangga banget sumpah. Bangga atau lo kayak ya baru kenal Tapi aja. ada nih satu teman gue yang gue kesel nih ya, yang gue kesel. Jadi ada teman gue kan, dia sering tuh ikut kajian. Hanya teman Instagram atau memang satu circle nih? Ada, gue nggak bisa inilah, pokoknya teman lah, gue saling kenal. Iya. Nah dia tuh, temen gue yang ikut kajian ini cewek kan. Iya. Nah ada tuh temen gue cowok. Nah dia tuh pernah ngungkapin perasaannya ke si cewek itu, dan si cewek itu bilang alasannya hijrah. Bukan alasannya UN ya? Bukan. Alasannya hijrah. Alasannya Terus, hijrah. setahun kemudian dia pacaran. Berarti intinya emang gak mau aja sama temen lo. Iya, terus gue ngerasa kayak Mengatasnamakan jadi iya ya. sih, kayak sayang aja. Iya. Padahal mah bilang aja kalau lo gak suka. Iya, tapi semua kajian mah baik ya, kecuali bahasa Suryani itu tuh yang ngomong sama semut itu kan. Gue gak apa. Ada tuh yang Mama Gufron itu loh. Tapi kalau ngomong lagi, lo pernah clubbing gak sih? Pernah sekali seumur hidup. Ah serius lo? Iya, gua. Seru gak? Wah, itu gua awkward banget sih. Gua berempat ke Lombok sama teman-temannya sama gua. Gua ke Lombok tuh, nyampe sana tuh pas di hotel masih nanya kan ke resepsionis, Mas itu berisik banget apa di bawah? Oh itu ada bar. Oh. Oke. Terus ternyata sih cobain yuk. Gitu gua. Udah tuh. Ternyata nggak asik aja. Nggak semenarik itu? Iya, karena kan sebenarnya gue suka ngobrol kalau lagi di luar. Oke, karena mungkin berisik kali ya? Iya, karena mungkin berisik. Terus, wah ngeliat banyak banget kejadian tuh. Ada yang mergokin selingkuhannya lah. Ada yang tiba-tiba banting gelas karena udah mabuk banget gitu kan. Dunia sibuk lah ya? Iya, dunia sibuk banget gitu. Tapi kalau lo ke klub di Jakarta, pernah nggak? Klub di Jakarta? Bajawa klub bukan tuh? Bukan ya? Bukan kayaknya. Menurut gue belum pernah juga sih. Cuman kayaknya coffee shop dibalut dengan nuansa Live klub musik bukan, ya. Iya, karena gue pernah ngisi juga di situ soalnya. di Bajawa. Lo ngisi sebagai karaoke. Karaokean. Oh, itu semi juga sekarang lagi rame kan Lagi rame tuh. Iya. Tapi kalau klub bener-bener bar gitu Jakarta? Enggak sih kayaknya. Circle lo masih banyak yang sering ke bar? Masih gue support. Lo support? Yes. Kenapa harus lo support? Ya nggak apa-apa. Setiap orang kan punya impiannya masing-masing, punya hobinya masing-masing. Bener, iya. Tapi lo nggak nemuin ada kesenangan di situ? Enggak sih. Ya kesenangan gue tuh ketika gue jalan-jalan aja di jalan, terus ketemu orang asing, bahasanya tuh udah beda sama gue gitu. Iya. Itu kayak menurut gue tuh unik aja gitu. Stranger ya. Kalau lo nggak hobi naik gunung, lo kira-kira lo hobi lo apa, Will? Kayaknya apa ya? Lo live musik nonton gak, Yo? Kadang, kalau lagi suntuk banget, terus lagi bete, live musik gua. Festival gitu maksud gua, konser. Gua baru konser tahun kemarin apa tahun ini, Cok? Tahun kemarin nih. Nonton apa itu? Pesta Pora. Iya, Pesta Pora. Pertama kali tuh gue sama dia. Impresi lo gimana? Asik ternyata. Asik banget ya? Asik, tapi abis itu gila capek banget gua. Tidur gua seharian. Padahal gue gak mabuk, gak ngapa-ngapain gitu. Lu 3 hari? Wah, awal itu kan kita nonton Kunto Aji ya. Abis Kunto Aji itu Wali ya. Itu gue kayak masih diam gue. Diam aja, ini orang-orang kok pada pede gitu ya juga. Mungkin karena dibawa pengaruh alkohol. Iya. Terus gue,
coba nyanyi asik aja. Wali gue tahu nih lagu-lagunya. Udah asik ternyata. 3 hari tapi lo datang? Enggak, sehari doang. Capek tuh ya. Capek banget itu, gila. Lebih capek dari naik gunung itu. Gila. Beneran? Asli. Iya sih. Emang lelah banget sih karena Iya. mungkin banyak banget orang harus pindah-pindah panggung Iya. dari panggung ke yang lain. Ngeliat orangnya juga pusing banget sih. Itu pertama kali lo nonton festival. Pertama kali. Kalau yang gue tanya tadi live musik tuh live musik di bar kah? Di kafe. Di kafe? Iya, maksudnya Sambil duduk santai. Iya. Oke. musik yang akustikan aja, Iya, bukan iya, yang iya. band. Pikir gue lo seneng nonton konser. Enggak. Gue enggak kurang suka yang terlalu rame gue. Tapi cewek lo suka? Sama. Wah, dia lebih parah dia. Dia kalau misalkan abis datang kayak ke kondangan atau apa, dia tuh bisa anxiety parah dia. Kenapa gitu? Maksudnya tuh gelisah banget. Gelisah, cemas aja, kayak takut dia. Dia introvertnya lebih parah dari gue. Anjir. Jadi introvert ketemu introvert nih. Iya, makanya kesamaan kita di situ doang tuh. Bingung ngungkapinnya kemana tuh? Kalau cewek gue paling dia ini sih. Ada tuh dia, cara dia recharge my soul-nya adalah dengan cara makan bebek goreng Pak Jokput. Ada tuh, lo harus pada cobain tuh. Di mana? Dia di daerah Petrogogan deket Blok M. Oh, good Wah, food, itu good mood ya. Yoi, dia enak banget itu asli. Itu rekomendasi cewek lo. Iya, Dan lo juga jadi suka juga. jadi suka juga. Itu Emang dia- jodoh kayak. Iya, udang gorengnya enak banget di situ, parah. Emang jodoh kayaknya. Berarti lo kalau ada masalah berdua udah itu nggak pernah cerita kemana-mana, udah berdua aja udah menyelesaikan. Kalau dia sih kadang temennya datang ke rumah. Tapi Oke. temen dia bisa kehitung jari lah. Lo juga dong. Iya, gue juga ini. Sama lo atau lo pendem aja. Gue lebih banyak mendem sih, tapi kalau misalkan masalahnya udah kompleks banget, gue butuh solusi ya paling gue curhat temen gue. Ada berapa kali berantem besar dalam hubungan? Wah, gue banyak banget mas. Tahun lalu kan gue 2023 sempat putus. 2 tahun lalu. Iya. Berapa lama lo 2023 putus akhir. rentangnya tuh? Kayak hampir April sampai Oktober loh. Oh, lumayan lama tuh. Lama. Kenapa Dia lo tuh yang balikan lama. lagi? Kenapa? Karena beda sebulan oke lah ya. Ini kan lumayan jauh ya, April sampai Oktober kan? Ya gue jujur aja nih ya. Ini baru di sini gue cerita nih. Gak apa-apa. Kenapa lo balikan lagi? Gue tuh semenjak kan gue diputusin kan sama dia. Oke. Terus tapi setelah itu tuh dia menyesali itulah. Tapi karena gue udah capek banget diputusin terus gitu, dan akhirnya pada saat itu gue mengiyakan keputusan dia. Udah tuh bener-bener kayak gue nggak anggap lah. Gue nganggapnya kita udah beneran putus. HP tuh gue DND terus kan. Oke, close lah pokoknya intinya. Close. Nah waktu itu ada nih temen gue nih emang kurang ajar nih dia. Temen deket lo. Temen ini tuh yang depan gue. Gue lagi keluar kan, ada kerjaan. Oke. Waktu itu gue rumah di Bogor. Oke. Gue lagi lagi tinggal di Bogor. Terus dia juga sama nih lagi kusut banget. Nah itu kan gue udah berhenti minum-minum kan. Oke. Karena gue udah bermasalah lah kesehatan gue sama alkohol. Nah terus dia, gue izin minum ya di rumah lo. Terus gue bilang ya udah, tapi sebelum gue pulang udah nggak ada sisa sama sekali, botol pun nggak ada. Karena ketika ada gue sangat pengen gitu. Oke. Pas itu pulang masih ada 2 botol. Terus gue bilang asik kayaknya. Asik tuh Momennya gue. pas dong. Iya, gue sampai muntah-muntah tuh. Terus nggak nyadar, gue video call, itu dia cewek gue. Mudah banget. Mudah banget. Iya, Cewek lo makin marah dong. enggak lah ya, namanya cewek, dia nggak tahu. Oh, dia nggak tahu. Dia nggak tahu waktu itu gue kayak. Tapi akhirnya gelisah tahu. aja, akhirnya tahu, dan gue menyesali lah kejadian itu. Padahal lu udah lumayan lama tuh. Itu Iya. kalau nggak ada minuman berarti lo nggak balikan dong. Gue selalu bilang ke dia, kamu harus bersyukur sama alkohol. Karena alkohol aku mau hubungi lagi. Jadi temen lo boleh juga sekarang bawa alkohol tuh. Iya, tapi ya akhirnya itu kejadian yang nggak baik lah. Tapi ternyata emang abis itu juga dia masuk rumah sakit, dia operasi kan, dia ada kelenjar yang harus diambil. Terus nyokapnya dia tuh nelponin gue, minta nemenin lah di rumah sakit. Ya udah, mau gak mau nemenin, Momen yang pas ya. momen yang pas. Tapi sekarang lo udah berhenti alkohol. Udah banget. Semenjak itu udah nggak lagi. Seru gak sih minum alkohol? Sebenarnya
Enggak sih. Tapi jujur gue tuh minum tuh buat ini, biasanya buat nulis. Buat nulis. Makanya gue nggak ada karya baru ya karena gue udah nggak minum. Sugesti gak sih itu? Sugesti. Beneran? Sebenarnya sugesti. Sebenarnya sugesti juga. Terus juga gue ketika emang gue udah sama cewek gue udah berhenti nulis kan karena udah nggak ada keresahan aja dalam hidup gue. Berarti semua tulisan lo emang gak dibuat-buat ya? Enggak. Lu minum lagi aja, karya lu jadi banyak cuy. Enggak lah. Enggak ya? Iya kayaknya sih kalau enggak lah. Gila, gue ini lumayan agak random pembahasannya nih. Dari agama, baca Quran, Richards in My Soul, sampai minum alkohol, ya kan? Iya. Ya, itu lumayan. Gue kira lu gak minum soalnya. Itu gue masuk di fase minum itu ya karena adalah kejadian besar dalam hidup gue yang wah gila nih hidup nih gitu. Anjir. Umur berapa tuh? Kayak 20-an 20 21 kayaknya deh itu. Itu pertama kali lu minum? Ya enggak juga sih. Maksudnya yang aktif gitu lah. Aktif? Nggak bisa nyelesain juga kan minum? Enggak. Ya selesai sementara aja. Tapi Ternyata. lu sampai kena penyakit gara-gara minum? Iya, ginjal gue ini kan Lu alkoholik berarti? bocor. Alkoholik dong? Iya sebenarnya yang alkoholnya nggak terlalu parah. Adalah, ini disensor ya gue nyebut ya. Nggak apa-apa. Karena brand nih, Kuku Bima bang. Oh, minuman energi lah gue bilangnya ya. Iya, minuman- Gara-gara minuman energi ya. Minuman yang berasa-berasa lah. Lu campur-campur. Iya, karena kan dulu kan gue kerja tuh jadi editor ya. Gue kan, iya gue minum-minuman yang berasa-berasa kan supaya asik aja gitu ngeditnya, naikin mood kan. Semakin banyak gula kan semakin asik gitu kalau mood kita. Ternyata gara-gara itu bukan gara-gara alkohol. Iya. Seru padahal tuh minum-minum karya lu jadi banyak. Gue sempat mikir kayak gitu, tapi ternyata gue pikir-pikir lagi, yang membuat gue nggak nulis lagi adalah gue nggak punya keresahan. Terus gue udah dapetin apa yang gue mau gitu. Pantes kalau lu masih support temen lu karena mungkin lu pernah ada di fase seru itu Iya. ya. Mungkin biar temen lu merasakan nanti lu juga sadar deh. Iya, karena kan setiap orang kan punya hidayahnya masing-masing aja. Anjir. Iya. Lu ketemu Hidayah gara-gara apa tuh? Ya gara-gara diingetin nyokap. Nyokap lu tau lu lumayan alkohol. Enggak kayaknya sih. Jujur gue nggak ini sih, gue ngobrol sama nyokap ya jarang sharing aja karena emang gue nggak terlalu bercerita lah. Karena laki-laki tidak bercerita ya. Oh iya. Tapi kenapa lu bisa gara-gara nyokap cuy? Iya, gue kan sempet 4 tahun kayaknya. 4 tahun gue tinggal sendiri kan. Tinggal di tempat orang tua. Terus ketika gue mau lamaran sama cewek gue tuh kayaknya udah, terus nyokap gue bilang tinggal di sini aja dulu, mama kangen. Nanti kan kalau udah nikah kamu tinggal sendiri lagi sama pasangan. So Gitu. sweet. Lu berapa bersaudara sih? Wah, gue anak ke-6. Anak terakhir gue. Anak terakhir. Iya. Tapi nyokap kehilangan lo banget ya. Iyalah. Lo 4 tahun kemana cuy? Gue tuh iya itu menyendiri. Lo nggak seneng sama keadaan rumah? Enggak, seneng, cuma kayak sendiri aja, maunya sendiri. Terus kadang gue malu juga gitu kalau misalkan gue satu rumah gitu ya sama orang tua gue, sedangkan terus nyokap gue masuk kamar gue banyak coret-coretan. Karena biasanya gue tuh dapat ide tulisan puisi tuh gue nggak tulis di buku, di tembok, di lemari gitu. Tapi nyokap lo nggak masalah kan? Nggak masalah, cuma kan ya namanya anak laki-laki nih, anak gue apaan dah, apa-apa ditulisin gitu. Kakak abang lo tau? Tahu, pada support juga, pada beli buku gue. Anjir. Buku pertama lo umur berapa sih? Itu 2019, umur 20. Umur 20. Oh. Berarti lo sekarang masih 25. 25 tahun. Iya, masih muda banget loh. Keluarga lo ada yang berkesenian gak sih, Will? Kayak ya mungkin pelukis, musisi, Apa ya? nulis. Abang gue desainer. Banyak kan desainer sih. Kebanyakan desainer. Iya, nyokap gue berkesenian tuh dia. Penyanyi gambus. Mungkin dari seni kan? Iya betul dong. Bokap. Bokap gue Karyawan swasta biasa. nggak karyawan juga sih. Nyantai dia, hidupnya slow living dia. Karena Oh. Betawi asli dia. Anjir, kebayang sih gue. Iya, slow living. Mora juga Betawi asli. Gue Betawi asli. Iya kan? Kayak emang orang Betawi dilahirkan untuk menjadi seniman kan?
Nyantai aja. Iya, kayak kalau kita tuh udah dapat kerjaan misalkan target bulanan kita tuh 20 juta, terus di bulan itu kita dapat 20 juta, kayaknya udah kita nggak usah ngambil kerjaan, ya nggak sih? Tapi lo sampai sekarang berapa dewan itu? Pas mau nikah, enggak. Apa coba sikat? Gue pikir tuh ya mas ya, Iya. catering tuh dulu cukup 20 juta loh. Gue pikir loh, Lo dapet info dari mana 20 juta cukup catering? ngitung-ngitung aja. Oh, lo gitu-gitu aja. Karena kan dulu nasi box 25.000 gitu kan. Lo Kan pikir ternyata enggak ya. lo pikir mungkin pernikahan nih kayak pengajian biasa kali ya? Iya. Iya udah, tadinya kan gue pengennya intimate juga kan. Cuma keluarga inti sama kerabat dekat aja lah yang datang. Itu kadang-kadang wacana awal aja. Ya, dan saya sama perempuan saya Betawi asli. Oh, Jadi tidak bisa. Mana mungkin, mana mungkin. Tapi ada download mantu nggak? Ngunduh mantu. Kalau enggak sih. Tadinya orang tua gue minta, cuma gue bilang baik-baik lah. Kebetulan Elvi juga nggak bisa yang acara tuh rame-rame banget, jadi gue jadikan itu alasan aja. Iya. Tapi gue bingung kalau lo ternyata Betawi, cewek lo Betawi tapi lo introvert dua-duanya. Iya. Jarang kalau Betawi introvert. Karena saudaranya aja udah banyak gitu. Kalau usah temennya deh. Kan gue nggak akrab sama saudara gue. Bukan introvert, gengsi. Gengsi itu ternyata bener ya. Betawi gengsinya gila ya. Iya, gue pikir tuh mindset gue sama keluarga gue aja gengsi. Ternyata semua orang Betawi kayaknya ya. Iya. Enggak sih, enggak semua sih. Cuma Ya, lu gengsi nggak? ada Gengsi lu gengsi. tinggi nggak? Enggak, gengsi ada. Cuman ada beberapa faktor gengsinya. Contoh, ini gue ceritain aja ya. Bokap gue, sampai tua sekarang dari muda, dari gue kecil, gengsinya adalah apa? Tidak mau bawa sesuatu kalau lagi pergi. Nggak mau nenteng plastik, nggak mau nenteng apa, nggak mau. Karena Ya nggak mau aja kelihatan orang kaya lagi dari mana, kayak itu kan hitungan gengsi kan. Iya. Padahal cuma kayak bawa tas, bawa belanjaan, nggak mau dia. eh, Maunya tetap aja biasa gitu. Dia pegang nggak bakal mau gengsi. Gua Udah gengsi batu ya. ada gengsi ya. oh iya. Tapi kadang-kadang mungkin nggak Betawi juga sih. Iya. Beberapa suku lain juga ada gengsi, Iya. cuman mungkin faktor gengsinya beda-beda. Iya, karena kita udah ngelihat atasan-atasan kita aja ya kan. Jadinya kita terbawa. Lo orang yang gengsi banget ya? Enggak juga sih. Di satu momen aja kadang gue gengsi. Contoh? Contoh kayak gue ngerasa sanggup untuk semua hal lah dalam Anjir. urusan percintaan gue. Anjir, Betawi tuh. Iya. Kayak itu. Tapi ternyata enggak kayaknya. Sorry teman-teman Betawi kalau. Tapi ini benar adanya, ini adalah ya fakta di lapangan lah, secara Iya, sadar tidak sadar gitu. Iya, iya. Tapi ternyata enggak, kita butuh bantuan orang. Tadinya lo tenang, gue bisa semua sendiri. Iya. Tapi enggak kenyataannya. Sorry, lo tahu Elvi orang Betawi dari SMA? Iya. Emang juga karena mungkin faktor suku juga akhirnya lo Enggak. enggak. Elvi itu kan Jawa Betawi, gue Sunda Betawi gue. Lo Sunda Betawi. Iya. Oke. Cuma gue nggak pernah, jarang lah pulang kampung di sana karena nenek gue pun di rumah gue yang di Depok, Sundanya di? Kuningan. Oke. Nah dulu tuh nyokap gue selalu berpesan cari kalau cari pasangan cari yang keturunan Jawa. Alasannya? Ya ayu aja gitu. Paham. Terus rajin kalau ngurus rumah tangga gitu. Terus ya udah. Jadiin gue alasan aja. Terus nyokap gue pas tahu dia juga support banget karena anaknya nggak pecicilan kan. Iya, iya. Lo lumayan udah lama kan jalanin hubungan sama Elvi? Udah mau 5 tahun. Emang target merit pas ketika 5 tahun kah? Enggak, tadinya gue sempat ngajakin dia nikah di 2022 akhir. Terus dianya belum siap karena baru lulus kuliah kan. Terus akhirnya kita sempat putus. Pas putus gue ditegur sama bokapnya. Pas lagi pulang kampung ke tempat dia tuh. Lo ikut? Emang gue biasa nyupirin keluarganya. Oh. Iya, ditegur tuh gue di rest area bang. Baru rest area pertama. Iya. Rest area pertama tuh 57. Iya. 5758 kan. Awang tuh. Turun dari MBZ langsung rest area kan. Terus? Terus habis itu kan Elvi sama nyokapnya sholat tuh. Gue sama bokapnya tuh ngobrol. Wildan. Bokapnya tuh ngomong ke gue. Wah, cowok-cowok nih. Iya. Om mau ngomong serius nih. Gue matiin tuh rokok gue. Oke om. Apa om? Kamu tuh sebenarnya ada tahap menuju serius gak? Ada om, ada banget.
saya dulu sempet juga ngajakin Elvi, cuma Elvinya waktu itu belum siap. Ya cuma kayaknya Elvi sekarang udah siap nih, dan kayak gitulah. Ya om minta tahun ini diikat aja dulu, dilamar aja dulu. Siap om, siap om. Wah itu gua keadaannya lagi menata ulang hidup gua itu mas. Dan Elvi emang udah siap menurut lo? Siap. Terus juga dia bilang kita balikan kalau bukan untuk keseriusan buat apa? Cewek banget ya. Iya. Lo nya udah siap gak? Siap gua. Masalah mental. Iya masalah mental lah. Siap gua, siap banget gua. Kaget ya nyiapin pernikahan? Kaget, cukup kaget ya dengan wow. Kita tuh kayak masalah baju berantem, masalah Serius lo? undangan berantem, iya. Gue pikir tuh orang-orang yang cerita kalau kita nikah tuh nanti bakal banyak ujiannya dan lu bakal sering berantem. Akhirnya nggak mungkin deh. Ternyata iya. Perihal-perihal kecil ya? Perihal-perihal kecil. Tapi Elvi lo pernah lo ajak naik gunung bareng gak sih? Nggak pernah. Paling Akan? kayak Curug. Enggak, dia nggak suka dingin. Dia gak suka dingin. Nggak suka dingin dia. Lo habis merit mungkin nggak akan naik gunung lagi? Gue sekarang udah ngomong ke dia kalau misalkan naik gunung itu membawa uang, gue akan naik gunung dan dia nggak bolehin kalau masalah kerjaan. Cuma kalau misalkan itu cuma kamu jalan-jalan doang ya jangan sering-sering lah gitu deh. Bahasa awal lah. Iya masa awal. Iya. Mungkin nanti kalau udah beneran jadi konteksnya udah berumah tangga akan Iya, lebih tapi dia suka ke sulit. inian juga ke pantai dia. Dia lebih suka pantai, chill. Dia yang di bawah ya. Ya. Karena gampang diakses. Parkiran jalan dikit kan ngelihat pantai. Yoi. Dan goals hidup lo apa sih? Lo banyak banget kegiatan lo, ke gunung, nulis buku, ya kan? Gue nggak tahu gue kalau goals hidup gue apa ya. Kayak banyak orang aja sih. Hidup bahagia aja. Bahagia aja ya. Lo mau cepet punya keturunan kan? Sedih kasihnya. Wis, jawaban terbijak teman-teman. Ini kita udah OTW 1 jam ya. Gak berasa ya. Nggak berasa. Meskipun gue belum kenal sama calon bini lo, salam buat bini lo deh. Siap. Ya. Sebelum closing, ini kayak kagem sebetulnya. Kata-kata. Wah gue kalau ditembak kayak gini bingung nih gue nih. Gak apa-apa, terserah kata-kata apa aja yang bisa recharge in my soul bisa. Ya kira-kira tentang ya? kehidupan, tentang percintaan, tentang puisi lo bisa. Karena juga banyak yang nggak tahu juga mungkin lo tuh penulis buku gitu. Oh ya, mungkin bukan kata-kata ya. Ini kayak kutipan gue aja. Gue tuh kan sering apa sih? Sering live. Terus itu tuh gue jadiin ajang cerita followers gue gitu kan. Terus mereka tuh kayak sedih lah, banyak problem hidupnya. Dari situ juga mereka yang kadang ceritanya tuh parah banget, mereka tuh nge-DM gue. Terus gue jadi kayak berbagi solusi aja sama mereka. Sampai akhirnya gue sempat nulis tuh, Tuhan menciptakan air mata untuk membuat hidupmu sedikit lebih tenang. Gitu. Jadi kalau misalkan lu gak kuat banget sama hidup ya tangisin aja. Nggak masalah ya? Nggak masalah. Nggak mandang gender ya? Iya, karena kan Tuhan juga pernah bilang kan, wala tadhaku qalilan waliyabku katsiran. Dan sedikitkanlah tertawamu itu dan banyaklah menangis. Thank you Wildan. Terima kasih atas Thank you. ayat dan hadis-hadis. Sampai ketemu di breakdown episode selanjutnya. Bye teman-teman.